Enggak Bu, sampun. Biar siap dulu ya Mas. Ya. Enggak mau jalan ya? Pilih filenya Bu. Hah? Dipilih filenya presentasinya. Nah, yes. Yap. Ini dari awal ya Mas? Di Bismillahirrahmanirrahim. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati Ibu Bapak Guru SMA Negeri 1 Sragen. Terima kasih sekali atas kehadiran Ibu Bapak semuanya di pagi hari ini, yang mana kita akan melanjutkan IHT kita di hari yang kedua. Pertama, marilah Bapak Ibu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam rahmat dan hidayahnya, sehingga diperkenankan untuk bisa hadir mengikuti acara di pagi hari ini. Lebih baiknya lagi, marilah Bapak Ibu, yang utama kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk mengawali kegiatan ini, berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita sehat semuanya ya. Kita harus selalu semangat dan tetap Bapak Ibu, saya akan selalu ingatkan bahwa di saat ini masih COVID-19 atau pandemi masih sangat marak sekali dan sangat mengkhawatirkan, tetapi tetap kita harus tetap semangat, kita harus tetap jaga prokes kesehatan Bapak Ibu. Jangan sampai lengah, jangan sampai kendor, kita harus selalu 5M selalu kita terapkan. Meskipun saat ini kita bisa bertemu, saya minta tolong semuanya tetap dijaga jaraknya dan juga sering cuci tangan, pakai hand sanitizer, pakai masker, yang jangan sampai berdekat-dekatan meskipun harus mungkin harus kerja bersama nanti ya Bapak Ibu. Bapak dan Ibu, marilah di kali ini kita akan lanjutkan dengan materi yang akan saya sampaikan, yaitu prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Mengingat sebentar Bapak Ibu, kita harus selalu bahagia dan bangga ya dengan sekolah kita diberi SK untuk sekolah penggerak. Karena ini adalah suatu pilihan atau kita terpilih. Jadi ini harus benar-benar semuanya komitmen untuk selalu mendukung program dari sekolah penggerak yang diamanahkan kepada kita semuanya. Oke, saya lanjut Bapak Ibu. Bagaimana satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum operasional yang kontekstual dan relevan bagi satuan pendidikan dan terutama peserta didik dalam mencapai profil pelajar Pancasila dan capaian pembelajaran. Ini adalah yang harus kita kembangkan ya. Nah, prinsip pengembangan kurikulum operasional sekolah ini bertujuan untuk membantu proses berpikir dalam menyusun kurikulum operasional sekolah, yaitu bagaimana merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kurikulum operasional. Satuan pendidikan memiliki kebebasan untuk mengembangkan dengan cara lain selama selaras dengan tujuan utama dari kurikulum operasional sekolah. Inilah Bapak Ibu, jadi benar-benar di sekolah penggerak ini nanti kita bebas merdeka untuk bagaimana mengekspresikan atau memberikan kepada putra-putri kita yang utama untuk pembelajarannya, ya, dan harus berpusat pada peserta didik. Ini untuk SMK saya lewati Bapak Ibu. Saya lanjut. Pengantar penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan, ya. Kurikulum operasional di satuan pendidikan memuat seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan sebagai pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran. Untuk menjadikannya bermakna, kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan. Tuh. Lanjut, pengantar penyusun kurikulum operasional satuan pendidikan. Ya, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Ini sesuai dengan Undang-Undang Sidiknas 2003.
Pemerintah pusat menetapkan kerangka dasar dan struktur kurikulum yang menjadi acuan untuk pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan. Ini. Komponen dalam kurikulum operasional ini disusun untuk membantu proses berpikir dan mengembangkan satuan pendidikan. Dalam pengembangannya, dokumen ini juga merupakan hasil refleksi semua unsur pendidik di satuan pendidikan yang kemudian ditinjau secara berkala guna disesuaikan dengan dinamika perubahan dan kebutuhan peserta didik. Ini Bapak Ibu, prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Ya. Yang pertama itu adalah berpusat pada peserta didik. Ya. Pembelajaran harus memenuhi potensi, kebutuhan perkembangan, dan tahapan belajar, serta kepentingan peserta didik. Profil pelajar Pancasila selalu menjadi rujukan pada semua tahapan dalam penyusunan kurikulum operasional sekolah. Yang kedua, kontekstual. Menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, konteks sosial, budaya, dan lingkungan, serta dunia kerja dan industri. Ini adalah yang kedua. Terus yang ketiga, esensial. Semua unsur informasi penting atau utama yang dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan tentang kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan dapat diperoleh di dokumen tersebut. Bahasanya lugas dan mudah dipahami, tidak mengulang naskah atau kutipan yang sudah ada di naskah lain. Dokumen tidak perlu memuat kembali, misalnya lampiran Kemendikbud seperti CP, ya, capaian pembelajaran, struktur, dan lain-lain dalam dokumen kurikulum operasional. Jadi dibuat semakin simpel, jadi tidak usah diulang-ulang, itu ya esensialnya aja gitu. Yang keempat itu adalah akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual. Ini pengembangan kurikulum satuan pendidikan melibatkan komite satuan pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan, antara lain orang tua, organisasi berbagai sentra, serta industri dan dunia kerja. Ini yang untuk kita nanti meskipun kita SMA, kita pun juga bisa dengan dunia kerja, ya, karena kita juga nanti ada untuk kewirausahaan itu ya, di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau kantor kementerian yang menyelesaikan urusan pemerintahan di bidang agama sesuai dengan kewenangannya. Ini akuntabel Bapak Ibu. Yang selanjutnya, profil pelajar Pancasila ini sebagai acuan dalam menyusun visi, misi, dan tujuan di satuan pendidikan. Profil pelajar Pancasila dirancang untuk menjawab satu pertanyaan besar, yaitu pelajar dengan profil atau kompetensi seperti apa yang ingin dihasilkan oleh sistem pendidikan Indonesia. Pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Nah, pernyataan ini berkaitan dengan dua hal, yaitu kompetensi untuk menjadi warga negara Indonesia yang demokratis dan untuk menjadi manusia unggul dan produktif di abad ke-21. Dalam hal ini, ya, peserta didik Indonesia diharapkan dapat berpartisipasi dalam pembangunan global dan yang berkelanjutan serta tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan. Profil pelajar Pancasila itu memiliki 6 kompetensi yang dirumuskan sebagai dimensi kunci. Ya. Keenamnya saling berkaitan dan menguatkan, ya, sehingga upaya mewujudkan profil pelajar Pancasila yang utuh membutuhkan berkembangnya ke-6 dimensi tersebut secara bersamaan, tidak parsial. Nah, apa aja itu? Ya, profil pelajar Pancasila yang sebagai acuan dalam menyusun visi, misi, dan tujuan di satuan pendidikan. Ke-6 dimensi tersebut adalah 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Bergotong royong. 4. Mandiri.
5, bernalar kritis. Yang keenam adalah kreatif. Ini nanti harus selalu terngiang-ngiang terus dan bahkan selalu menjadi rohnya Bapak Ibu. Rohnya di sekolah penggerak bahwa kita akan menuju ke profil pelajar Pancasila. Dimensi tersebut menunjukkan bahwa profil pelajar Pancasila tidak hanya fokus pada kemampuan kognitif, ya, tetapi juga sikap dan perilaku sesuai jati diri sebagai bangsa Indonesia sekaligus warga dunia. Profil pelajar Pancasila sebagai acuan ini ya, visi dan misi dan tujuan di satuan pendidikan, menggambarkan posisi dan fungsi profil pelajar Pancasila dalam kurikulum sekolah, yaitu sebagai satu, ya, tujuan jangka panjang segala proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah. Itu Bapak Ibu. Dan yang kedua, kompetensi dan karakter yang perlu dikembangkan oleh setiap warga sekolah. Jadi ini benar-benar harus menyatu pada langkah kita untuk mewujudkan tujuan dari pendidikan di Indonesia yang akan kita jalankan Bapak Ibu, yang diamanai pada sekolah kita. Kita semuanya harus selalu semangat, harus selalu bahagia, penuh dengan dedikasi yang tinggi, yang utama untuk bisa berperan di dalam mewujudkan cita-cita pendidikan atau tujuan pendidikan nasional kita. Saya kira itu Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan, dan ini masih ada waktu saya berikan untuk kepada penjelasan semuanya untuk berdiskusi, ya, berdiskusi pada setiap rumpun mapel. Silakan untuk memberikan wacana atau nanti apa yang akan penjelasan berikan perankan pada kurikulum di satuan operasional di satuan pendidikan kita. Saya beri waktu Bapak Ibu, silakan berdiskusi dan nanti bisa berpresentasi disampaikan kepada kita semuanya untuk masing-masing rumpun mata pelajaran, ya. Oke, saya beri waktu selama 20 menit untuk berdiskusi dan nanti memberikan saran dan masukan pada kita semuanya. Oke, waktunya sudah habis Bapak Ibu, sudah 20 menit. Silakan, mungkin ada yang mau presentasi untuk memberikan kepada kita semuanya masukan di pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan kita. Baiklah, dari kelompok MIPA yang akan disampaikan oleh Ibu Ambar, silakan. Ya, bagus sekali dari Ibu Ambar yang sudah menyampaikan presentasinya pada kali ini Bapak Ibu. Dan nanti juga silakan untuk diberi masukan juga atau mungkin ada saran-saran yang lainnya, kami persilahkan. Ya, bagus sekali. Ya, terima kasih. Semuanya sudah menyampaikan presentasinya, dan ini adalah akan menjadi masukan buat kita semuanya, dan nanti kita akan koordinasikan lagi mana-mana yang harus kita lebih fokus lagi untuk menyusun kurikulum operasional di sekolah kita. Baiklah Bapak Ibu, karena waktu sudah cukup dan kita sudah selesai di sesi kali ini, saya akan akhiri, dan sebelumnya sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semuanya yang Bapak Ibu guru di SMA Negeri 1 Sragen yang selalu penuh semangat, penuh guyup rukun, dan selalu berdedikasi yang tinggi, yang mana kita punya komitmen bahwa slogan kita itu pun, yang mana slogan kita adalah Semansa Brilian, itu insya Allah sangat sejalan dengan sekolah penggerak ini. Karena Brilian itu sendiri, yang pertama B itu adalah bertakwa, R itu adalah ramah, I itu adalah inovatif, L itu adalah lestari, I itu adalah integritas, A itu adalah amanah, dan N itu adalah nasionalis. Luar biasa Bapak Ibu, slogan yang di sekolah kita yang sudah kita canangkan itu mudah-mudahan benar-benar semasa brilian dan sangat selaras dengan sekolah penggerak yang harus kita jalankan. Saya mohon maaf kalau ada salah kata dari saya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Mas Agil?